Setelah selesai berbincang dengan Mother Elf, Roman yang mendapatkan izin untuk menyentuh Wotri pun langsung pergi ke tempat pohon itu berada. Dan setelah sampai dan melihat pohon itu tepat ada di depannya itu, Roman yang berkata kalau dia belum pernah melihat pohon yang sebesar itu di kehidupannya yang dulu. Dia yang sekarang berdiri di depan pohon tersebut merasa kalau dia benar-benar tidak berdaya. Dengan keadaan Wotri yang kini melayu dan membeku, ditambah cabang-cabang dari pohon tersebut kehilangan semua kehidupannya, itu sudah membuktikan kalau bentuknya yang sunyi mengungkapkan suramnya benua tersebut. Roman yang merasa kagum dengan pohon itu yang baru saja ia ketahui, kalau pohon itu adalah pohon yang menjadi pondasi dunia tersebut, ia pun lalu menyentuh pohon itu, dan setelah beberapa saat menyentuhnya, Roman pun terkejut, karena Fire Demon yang ia dapatkan di masa lalu beresonansi dengan pohon tersebut. Dengan bantuan Fire Demon yang tertanam di dalam tubuh Roman Dimitri, pohon itu pun mulai bangkit kembali, dan di sisi Teersa yang melihat fenomena itu, dia yang merasa heran pun bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi dengan Wotri, dan seiring berjalannya waktu, Wotri tersebut pun mulai terlihat perubahannya, serta hawa dingin yang membekukannya itu pun sedikit demi sedikit mulai mencair, yang hal tersebut membuat Teersa yang melihat itu pun terkejut. Di sisi Roman, pada saat ia sedang mentransferkan kekuatan dari Fire Demon yang ia miliki kepada pohon dunia itu, dia pun merasa seolah-olah kalau jiwanya sedang dipanggil ke sebuah dimensi, dan di dalam dimensi itu, Roman yang merasa sensasi yang baru saja ia rasakan, dia pun mendengar perkataan seseorang, dan ternyata, itu adalah percakapan dari Alexander dengan kedua bawahannya, di masa yang akan datang. Di waktu pada saat Roman melihat potongan peristiwa di masa depan, Roman secara seksama pun mencoba mendengarkan apa yang sedang mereka rencanakan, dan di sisi obrolan Alexander dan kedua bawahannya itu, salah satu bawahannya lalu berkata, kalau setelah insiden yang melibatkan Roman Dimitri, bawahannya berkata kalau Duke Fierto dan para bawahan pemegang kekuasaan telah bangkit. Dengan keadaannya tersebut, bawahan itu berkata, kalau Kekaisaran Valhalla yang dulu mengagungkan romansa para warrior, telah ternodai oleh tindakan pengecut, ditambah, dengan Duke yang sedang berusaha untuk mengumpulkan pasukan untuk memperkuat kekuatannya, jika keadaan terus seperti itu, bawahan itu berkata kalau perang saudara di Kekaisaran Valhalla hanya tinggal menunggu waktu saja. Bawahan itu berkata kembali, jika Kaisar Valhalla tetap mengabaikan suara rakyat dan dengan paksa menekan pemberontakan, bawahan itu berkata kalau Valhalla akan menghadapi bencana yang tidak bisa dihindari. Dan di sisi Alexander, dia yang mendengar laporan tersebut pun tersenyum senang kemudian berkata, kalau rencana yang sudah ia buat benar-benar sudah berjalan sesuai dengan keinginannya, dan ia yang menganggap kalau Dimitri hanyalah variabel kecil yang tak akan mengganggu rencananya tersebut, sambil tersenyum, Alexander memberikan perintah kepada bawahannya tersebut untuk menghasut publik, dan pada saat Kekaisaran Valhalla jatuh ke dalam peperangan, itulah waktunya untuk mereka bergerak kembali. Setelah penggalan masa depan itu sudah menghilang, tak lama penggalan masa lalu yang memperlihatkan apa yang sudah terjadi kepada Isabel pun mulai muncul secara perlahan, dan di waktu tersebut, terlihat Isabel yang terluka di daerah perutnya pun terlihat sedang menyandarkan dirinya di sebuah pohon besar. Isabel yang terlihat mengerang kesakitan, dia pun didatangi oleh salah satu prajuritnya yang berkata, kalau dia harus kembali ke kerajaan Luna dengan secepatnya, karena menurutnya, Kekaisaran Kronos yang sudah mengetahui rencana mereka dan mereka terus berperang setelah kehilangan banyak pasukan. Prajurit itu berkata kalau hanya Isabel saja yang akan berada dalam bahaya besar. Dan karena hal tersebut, prajurit itu sambil bersujud pun memohon kepada ratunya itu, agar dia mendengarkan usulannya tersebut. Dengan keadaannya yang masih terluka itu, Isabel berkata kalau dia tidak bisa menuruti permintaan dari prajuritnya tersebut yang diketahui, dia bernama Leo, karena sejak ia lahir, dirinya telah dipilih oleh Divine Oracle, dan seumur hidup, dirinya harus mengikuti kehendak dewa. Isabel lalu berkata kembali kepada Leo, bagaimana mungkin dirinya mengkhianati kehendak tersebut, dan dengan tanggung jawab tersebut,
Isabel berkata kalau dia tidak bisa meninggalkan mereka yang percaya kepadanya dan mengikutinya dalam cengkraman maut, untuk hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah ia kira cukup mengistirahatkan tubuhnya itu, meski sakit akan luka yang ia dapatkan saat bertempur dengan pihak Kekaisaran Kronos masih ia rasakan, Isabel lalu bangun dan berjalan melewati prajuritnya itu sambil berkata dengan mengatakan, kalau Leo yang dikenal sebagai Kapten Royal Knight dari Kerajaan Luna, Isabel selaku ratu dari kerajaan itu, dengan titah mutlaknya sebagai seorang ratu, dia memberikan perintah kepada Leo untuk kembali ke Kerajaan Luna, karena, untuk melawan Kekaisaran Kronos, Isabel berkata kalau dia akan melakukannya sendiri, dan di sisi Leo, dia yang mengepalkan tangannya pun lalu mengumpat dirinya sendiri, karena dia tidak bisa berbuat banyak untuk membantu ratunya tersebut. Setelah melihat penggalan peristiwa itu, Roman pun tersadar kembali lalu bertanya-tanya, apakah yang baru saja ia lihat adalah bagian dari takdirnya tersebut, dilihat dari Kekaisaran Valhalla dan Demon Realm, serta Alexander dan Ratu Isabel. Jika ia mengikuti jejak Isabel, Roman beranggapan, kalau dia mungkin akan menemukan potongan kebenaran yang masih menjadi rahasia dunia. Di waktu ia sedang memikirkan hal tersebut, Roman pun dikagetkan dengan Tersa yang bersujud sambil berkata kepada Roman, kalau Roman yang ia anggap sebagai penyelamat benua Arkadi, ia yang mewakili para elf meminta kepada Roman, agar Roman bisa menerima kesetiaan dari klannya itu, dan para elf yang lain yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Tersa tersebut. Mereka yang ikut bersujud pun lalu serentak berkata kepada Roman, kalau Roman bisa menerima kesetiaan mereka. Di beberapa waktu sebelumnya, pada saat Roman sedang terhubung dengan pohon dunia, di sisi Tersa dan Mother Elf yang melihat itu, Tersa pun lalu bertanya kepada Mother Elf apa yang sedang terjadi, dan Mother Elf, sambil terbata-bata, dia berkata kalau dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi di hadapannya itu. Dan setelah melihat dengan seksama aura yang keluar dari tubuhnya Roman yang meluap dan menyatu kepada pohon dunia tersebut, melihat kalau aura itu mencairkan pembekuan dari pohon dunia, Mother Elf berkata, kalau aura itu seperti aura panas dari Fire Demon. Di sisi Tersa, dia yang terkejut pun berkata, kalau ia tak menyangka ada seseorang yang bisa mengendalikan ganasnya Fire Demon, dan dengan Wotri yang sedang beregenerasi kembali setelah mendapatkan aura dari Fire Demon yang dimiliki oleh Roman, pohon tersebut pun mulai tumbuh secara perlahan, dan keinginan terdalam yang didambakan para elf adalah kebangkitan pohon dunia yang mereka jaga itu. Tersa yang terharu dan meneteskan air matanya, dia yang sudah tidak meragukan lagi kalau Roman adalah penyelamat benua Arkadi, dia pun lalu berkata kepada kaumnya itu, kalau Roman yang menyelamatkan mereka dari serangan para orc. Tersa berkata kalau Roman adalah penyelamat dunia yang sudah membuktikan kelayakan dirinya itu, dan meminta kaumnya untuk mengikuti Roman Dimitri. Setelah para elf menyatakan kesetiaannya kepada Roman Dimitri, tak berselang lama Caden dan Jairo pun datang, dengan Jairo yang bersujud dan berkata kepada Roman, kalau dia yang menganggap dirinya sebagai pelayan rendahan yang akan mengikuti Roman Dimitri. Jairo dengan lantang memberikan salam kepada Roman Dimitri, dan di sisi Roman, pada saat ia mengira-ngira kalau orang di depannya itu adalah tawanan yang sudah diselamatkan oleh Caden, Jairo berkata kembali dengan lantang, agar Roman bisa menerimanya sebagai pengikut yang setia, meski ia menganggap kalau dirinya sama sekali tidak berharga bagi Roman Dimitri. Tapi demi sang pahlawan, Jairo berkata kalau dia dan penduduk kerajaan Luna akan melakukan apa saja yang diinginkan oleh Roman tersebut. Roman lalu bertanya kepada Caden, apa isi perjanjian yang sudah mereka sepakati? Dan Caden yang langsung bersujud pun lalu menjawabnya dengan mengatakan, kalau sebagai imbalan atas membantu kerajaan Luna, Caden berkata kalau semua penduduk Luna akan bersumpah setia kepada Roman Dimitri. Roman yang membenarkan perkataan Caden itu, dia lalu berkata kepada para elf, kalau dia tidak menginginkan kesetiaan yang diberikan tanpa imbalan. Dan karena hal tersebut, Roman lalu bertanya kepada mereka, apa yang diinginkan para elf sebagai ganti atas kesetiaan mereka. Dan Mother Elf pun lalu menjawabnya dengan mengatakan,
Kalau Fire Demon yang dimiliki oleh Roman yang sudah berhasil menyelamatkan Wotri yang mereka jaga, dan secara tidak langsung kalau benua Arkadi telah diberi kesempatan untuk pulih kembali. Sambil tersenyum, Mother Elf berkata kalau apa yang sudah Roman lakukan sudah lebih dari cukup bagi para elf, dan Roman yang mendengar itu, di bawah pohon dunia yang mulai kembali pulih, Roman dengan tegas berkata, kalau sebagai imbalan atas kesetiaan mereka, mulai di detik itu, baik para elf maupun orang-orang Luna, Roman berkata kalau mereka akan berada di bawah perlindungan kerajaan Dimitri. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.